Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Erduo. Di sini saya mau memperbaiki pintu karena bos di engsel pintu itu sudah oblak. Jadi pintu saya itu turun. Saat menutup pintu itu sedikit susah karena pengunci pintu dan yang ada pengait pintu itu susah kena ya. Harus menggunakan kekuatan penuh. Jadi di sini saya membuka door frame terlebih dahulu untuk memisahkan kabel-kabelnya karena pintu ini bakalan kita copot. Nah, ini sudah semua saya pisahkan dan kita membutuhkan yang namanya kunci ring 12. Lebih baik lagi apabila kalian menggunakan kunci ratchet ya. Karena di sini areanya sempit. Jadi kunci ratchet itu lebih enak dipakai untuk mempercepat pekerjaan. Di sini ada 3 baut yang harus dibuka untuk bagian bawah dan 2 baut di bagian atas. Kenapa saya menyuruh kalian menggunakan kunci raset? Karena satu, pekerjaan kalian lebih cepat sehingga tidak membuang waktu dan juga tidak capek ya. Karena kalau kunci ring seperti ini sudah bautnya bekarat. Sudah 5 tahun belum dibuka dari saya ngambil. Ini prosesnya sedikit lama ya. Karena saya sendirian, seharusnya itu berdua, satu yang nahan pintu. Jadi satu yang buka baut. Ini saya yang buka baut, saya yang nahan pintu. Pintunya ini tajam-tajam pula, mana berat juga. Jadi sedikit butuh tenaga ekstra. Perlu kalian ingat juga, pintu ini lumayan berat, apalagi yang sudah didempul. Jadi usahakan membawa teman, ataupun tidak ada teman, pokoknya ada yang membantu. Dan ini pintu sudah kita copot. Jeng 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 jeng. Setelah pintu kita turunin, dan inilah penampakannya tanpa pintu. Itu jangan diperhatikan joknya ya. Itu joknya biasalah, jok supir Medan. Jadi butut saya yang tajam atau joknya yang jelek ya, kurang tahu juga. Nah, ini engselnya. Ini engselnya yang sudah oblak. Itu kalian lihat bosnya. Itu sudah oblak parah. Jadi pintu saya turun. Jadi saya untuk menghemat waktu, saya akalin saja dengan menambahkan yang namanya plat ya. Tapi sebelum itu ini kita buka dulu dengan mengenokoknya dari atas atau dipukul-pukul dari atas biar turun ke bawah. Dan ini bisa kita copot. Setelah kita copot, di situ nanti ada kayak bos. Nah, itu bosnya tuh. Nah, itu bosnya udah oblak, bisa kalian lihat ya. Itu nanti saya lapisin dengan plat tipis saja ya. Jadi untuk mengurangi, sebaiknya sih kalian ganti bosnya itu, besi asnya, dan juga kalau bisa kalian buat dudukan baru. Tapi kalau untuk sementara, karena untuk menghemat waktu, saya menggunakan yang namanya plat besi. Nah, ini plat seng ya, bukan plat besi. Jadi saya masukin seperti ini. Ini sedikit mengurangi ya, enggak apa ya, enggak terlalu signifikan perubahannya, tapi ya paling enggak pintunya enggak nyangkut lagi. Kalau saya menggarapnya ini dari pagi, mungkin ini bakalan saya buat dudukan baru ya. Maksudnya ya penggantian bos dan pengelasan lubang baut baru, ataupun ya pokoknya engselnya harus press tapi bisa berputar dengan baik. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada kesat-kesatan. Ini sedikit ribet juga sih, karena
ternyata yang udah oblak itu atas dan bawah. Itu kan ada dua tuh engsel pintunya, yang atas dan bawah. Tapi yang atas dan bawahnya itu, bagian engsel yang bawah itu ada dua lubang, jadi atas dan bawah. Jadi kok belit-belit sih ngomongnya ini. Nah, ini kita pasangin dulu. Yang prosesnya sedikit lama karena ini apa ya, pengalaman saya pertama kali membuka engsel pintu. Ini bukan saya ahli ataupun saya profesional, tapi di sini dengan tekad yang kuat dan modal nekat ya. Intinya kalau kalian mau ngoprek seperti ini, mau memperbaiki sendiri, intinya kalian itu harus berani. Karena ini mobil sendiri. Kalau mobil orang lain ya pikir dua kali. Kalau kalian seperti saya, orang-orang biasa, bukan mekanik profesional ataupun mekanik handal. Karena saya di sini mekanik jadi-jadian. Yang penting modal berani dan modal nekat. Ya paling enggak ya kalian tahulah cara membuka baut ya. Masa nggak tahu juga membuka baut? Kalau kalian nggak tahu membuka baut ya serahin aja ke bengkel. Oke, setelah bos-bosnya sudah selesai semua, kalian coba dulu pasang bos asnya. Kalau tidak goyang lagi, kalian bisa pasang kembali engselnya seperti semula. Tapi sebelum kalian pasang pintunya, bosnya itu kalian kasih dulu gemuk supaya gesekan antara besinya dan besi tidak terlalu apa ya namanya ya, mengurangi gesekan. Ini saya nggak terlalu paham nih. Jadi ya pokoknya kalian di bosnya itu kalau kalian kasih aja dulu grease gemuk atau ya sejenis itulah. Jadi di sini saya menggunakan grease merek dari Top One, bukan promosi, karena itulah grease yang ada di rumah saya. Jadi saya menggunakannya, dan bisa kalian olesin sepenuhnya, jangan pelit-pelit menggunakan gemuk ya. Itu banyak-banyak nggak masalah, karena gemuk itu ya namanya aja gemuk ya, pasti nggak kurus. Yang penting kalian pasang semua di bagian bos atas dan yang bawahnya. Di sini saya mendapatkan bantuan, jadi ada sedikit bantuan untuk mengangkat pintu. Karena pintu ini lumayan beratnya. Ini kalau ngelempar anak anjing nih mati ini. Jadi kita pasang pintu dulu. Ini teman saya aja sampai ngeluh beratnya luar biasa katanya. Oke, kita langsung pasang pintu seperti semula. Seperti apa yang kalian buka, dan seperti itulah kalian menutupnya.
Kemudian kalian jangan lupa pasang kembali kabel-kabel yang telah kalian lepaskan ke sedia kala, seperti apa yang kalian buka, dan seperti itulah kalian memasangkan kembali. Dan ya seperti itu aja. Oke, setelahnya semua selesai, kita coba kembali pintu, dan pintu ternyata normal, berfungsi kembali. Sekali tutup aja langsung nyantol, bro. Jadi seperti itulah ya guys, cara memperbaiki engsel pintu apabila pintu kalian itu sudah turun, sudah kendor. Dan terima kasih telah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.